Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Han Official. Oke, di video kali ini saya akan menerangkan tentang teori-teori tentang pendidikan dan pengajaran kaitannya dengan pengembangan pendidikan Islam. Oke, di sini saya menjalankan tugas dari seorang dosen pengempu yaitu Dr. Haji Neneng Nafisa MAG MSI dan Dr. Haji Hilda Anishifa MAG. Oke, sebelumnya ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk biodata bisa dilihat sendiri. Ya, perkenalkan, saya Farhan Muhammad dari semester 3 Universitas Garut. Oke, untuk video selanjutnya kita langsung ke materi saja. Untuk materinya, mungkin kita sebelum ke teori-teori, kita alangkah baiknya harus mengetahui dulu tentang bagaimana pendidikan itu atau apa sih pendidikan dan pengajaran itu. Oke, kita langsung ke pengertian saja. Pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Sikdiknas nomor 20 tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Sedangkan pengajaran, menurut KBBI, merupakan kegiatan yang dilakukan guru dalam menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Pengajaran juga diartikan sebagai interaksi belajar dan mengajar. Pengajaran berlangsung sebagai suatu proses yang saling mempengaruhi antara guru dan siswa. Oke, kita di sini bisa menyimpulkan bahwa pendidikan dan pengajaran itu hampir sama-sama saja kan? Hampir sama-sama tujuannya itu untuk mendidik atau mengajar. Namun perbedaannya itu kita bisa lihat untuk di slide selanjutnya maksudnya. Perbedaan pendidikan dan pengajaran. Oke, kita mengambil dari referensi Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan Indonesia, Bapak Pendidikan Nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, meskipun mengajar dan mendidik memiliki perbedaan, keduanya merupakan elemen yang sama penting bagi pendidikan. Mengajar berfokus pada transfer pengetahuan dan keterampilan akademis, sedangkan mendidik lebih luas dan mencakup pembentukan kepribadian, nilai-nilai, dan keterampilan sosial. Baik, di sini kita bisa membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Jadi kita contohkan gini. Pengajaran itu cakupannya hanya sebatas gitu, bukan sebatas, tapi kita contohkan seseorang yang asalnya tidak tahu lalu menjadi tahu karena ada sebabnya, yaitu karena diberi pengetahuan oleh seseorang. Misalkan ada interaksi antara siswa dan guru. Seorang siswa dari rumah berangkat ke sekolah untuk mencari ilmu. Lalu di sekolah siswa tersebut mendapatkan ilmu dari gurunya, misalkan tentang pengetahuan ilmu pengetahuan alam. Siswa ini tahu tentang ilmu pengetahuan alam dari seorang guru. Nah, itu termasuk dalam pengajaran, termasuk juga dalam pendidikan. Tetapi pendidikan ini cakupannya lebih luas. Kenapa saya katakan lebih luas? Dicontohkan gini. Kamu bisa merasakan sakit hati itu, apakah kamu itu karena mengetahui atau kamu karena pernah mencobanya? Jadi gitu. Pasti sakit hati ini timbul karena kamu pernah mengalaminya. Nah, mendidik itu cakupannya lebih luas, yaitu dicontohkan dengan pengalaman. Jadi pendidikan dan pengajaran itu hampir sama-sama saja. Untuk teori dan materi sama-sama saja, cuman pendidikan itu cakupannya lebih luas. Ya, seperti itulah. Langsung ke teori pendidikan dulu. Teori pendidikan menurut Kodir, teori pendidikan adalah landasan dalam pengembangan praktik pendidikan, misalnya pengembangan kurikulum, proses belajar mengajar,
dan manajemen sekolah. Sedangkan teori pengajaran menurut Bambang Suhendro menyatakan bahwa dalam pengajaran perlu rancangan strategi yang tepat, yaitu cara guru mengatur keseluruhan proses pengajaran yang nyaman, yang berpedoman kepada kurikulum, silabus, rencana pelaksanaan, sarana dan prasarana, metode dan evaluasi. Jadi ini sama-sama saja tentang teori pendidikan dan pengajaran. Ya, yang tadi aja yang perbedaannya, yaitu cakupannya lebih luas tentang pendidikan. Oke, langsung masuk saja ke teori pengembangan pendidikan dan pengajaran Islam. Baik, untuk yang pertama, kita ini mengambil dari referensi dari pengertian pendidikan menurut Imam Al-Ghazali. Berusaha menghilangkan akhlak buruk dan menanamkan akhlak baik kepada siswa sehingga dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan dari ilmu Islam itu yaitu mencapai tujuan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tidak lebih. Karena apa? Karena seseorang belajar itu untuk menjadi lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah gitu. Supaya apa? Supaya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, menanamkan metode-metode dan landasan pemikiran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Mungkin untuk sebagian para arkeolog atau sebagian guru yang bukan non-Islam, ya boleh-boleh saja mencari sumber-sumbernya itu selain dari Al-Quran dan hadis. Tetapi bagi agama Islam diwajibkan dulu untuk mencari sumber-sumber hukum atau sumber-sumber pemikiran itu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya kita diberikan tahap untuk pencarian ilmu atau bersumber-sumber. Yang pertama, kita mencari dulu dalam Al-Quran. Ketika di dalam Al-Quran kita tidak menemukan sumber-sumber pemikiran atau sumber-sumber hukum, maka kita boleh mencari di dalam Al-Hadis dulu atau hadis. Oke. Ketika di dalam hadis kita tidak menemukan atau sumber-sumber hukum dan pemikiran-pemikiran yang lainnya, kita boleh mencarinya di ijtihad atau kesepakatan para ulama, atau kalau itu kesepakatan para yang mempunyai ilmu lah gitu. Ketika di situ maka kita akan mendapatkan, karena ijma itu hampir sama-sama dengan kias lah, pengkiasan. Oke. Untuk selanjutnya, memberikan pemahaman dan penjelasan terkait konsep-konsep pendidikan Islam supaya bisa lebih berkembang di kemudian hari dan mencapai tujuan yang diharapkan. Baik, ini hampir berkesinambungan dengan materi yang bukan materi yang pertama, tapi dengan poin yang pertama, yaitu kita memberikan konsep-konsep yang dimana kan di zaman sekarang itu mengalami perubahan kurikulum, mengalami perubahan-perubahan yang signifikan di dalam dunia pendidikan. Maka sebagai pengajar atau pendidik beragama Islam, maka kita harus bisa memasuki di era-era sekarang dengan era-era teknologi, maka kita harus bisa bersaing dan berkembang dalam konsep-konsep pendidikan Islam gitu, dan mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu bisa berdekat dengan Allah ya, dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu tujuan yang paling penting gitu. Oke, untuk slide selanjutnya, pengembangan pendidikan Islam. Upaya memperjuangkan sebuah sistem pendidikan alternatif yang lebih baik dan relatif dapat memenuhi kebutuhan umat Islam dalam menyelesaikan semua problematika kehidupan yang mereka hadapi sehari-hari. Mungkin dalam dunia pendidikan kita sudah mumpuni untuk di zaman sekarang. Karena apa? Karena di zaman sekarang itu buat pendidikan agama Islam saja sudah banyak, seperti pesantren-pesantren dan seperti hal-hal yang lainnya, terutama dalam dunia pendidikan Islam. Dan alhamdulillah di zaman sekarang dengan kurikulum yang sekarang, alhamdulillah pendidikan Islam itu atau pendidikan agama itu diwajibkan bagi setiap kelas atau diwajibkan bagi setiap sekolah, dan harus ada materi tentang pendidikan dan pelajaran tentang pendidikan. Baik, sekian dari saya, dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada pemahaman yang
ada menyeleweng, tapi lah bisa diatasi lagi dengan sendiri-sendirinya, dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.